Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Melinda Sembiring, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota. Untuk kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Leni Nita SP, yang merupakan guru mata pelajaran kimia di fase E. Selamat pagi Bu Leni. Selamat pagi Bu Linda. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Baiklah Ibu Leni, senang sekali bertemu dengan Ibu di pagi hari ini. Hari ini kita akan melakukan percakapan, perbincangan sebelum saya masuk ke lokal Ibu untuk mengikuti pembelajaran di kelas Ibu. Percakapan ini dinamakan dengan pra observasi ya Bu. Ya, baik. Adapun tujuan dari percakapan ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan juga mengapa kita melakukan percakapan pra observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nantinya saya masuk ke lokal Ibu untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Ya. Ibu Leni, Ya. ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama yaitu apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di dalam kelas nantinya? Baik Bu Linda, terima kasih atas masukannya atau nanti dukungannya kepada saya dalam pembelajaran di dalam kelas saya. Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan nanti adalah menentukan notasi nuklida berdasarkan jumlah proton, neutron, dan elektron, dan isotop, isomer, dan isoelektron. Hanya satu tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan. Oke, ya, baiklah Bu Leni. Jadi berdasarkan rancangan yang Ibu buat, maka ada satu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Ya. Baiklah Bu. Nah, bagaimana arah pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan? Baik Bu Linda, mungkin area pengembangan nanti yang mungkin saya menggunakan dua penilaian itu nanti dalam pengetahuan, yang kedua nanti dalam keterampilan. Kalau dalam pengetahuan nanti siswa dapat menjawab pertanyaan nanti dari LKPD yang telah saya sediakan. Nanti kalau dalam keterampilan saya akan membagi kelompok murid saya, nanti di sanalah saya menentukan penilaian keterampilannya. Oke. Berarti Ibu area pengembangannya ada yang dari segi pengetahuan, Ya. dan ada juga yang dari segi keterampilannya Bu. Ya. Nah, strategi apa yang kira-kira akan Ibu laksanakan? Mungkin mulai dari metode pembelajarannya atau model pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Ya, baik Linda. Nanti strategi yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpresensi berdasarkan nanti kesiapan belajar siswa dan integrasi dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Nanti saya akan membagi kelompok siswa saya. Nanti saya menilai keterampilan dan keaktifan siswa saya. Nanti saya menggunakan modelnya adalah pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik. Seperti itu. Berarti rencana yang Ibu terapkan adalah menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Sedangkan model pembelajarannya discovery learning, Ya. serta metode diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Bu. Ya. Kemudian mengenai media pembelajaran Bu, apa yang akan kira-kira Ibu gunakan dalam media pembelajaran? Nanti untuk media pembelajaran saya akan menggunakan LKPD yang saya rancang sendiri nantinya. Setelah itu nanti saya akan menampilkan
PowerPoint dan juga saya menggunakan laptop di dalam kelas. Kira-kira Bu, ini kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut di kelas apa dan hari apa kira-kira? Insya Allah Bu, kebetulan saya akan masuk di fase E di E1 itu pada hari Kamis besok ya Bu, tanggal 9 Oktober 2024 pada jam ke-5. Oke. Baik Ibu Leni, berarti besok Ibu akan melakukan observasi pada hari Kamis di E1 ya Bu, pada jam 5 dan ke-6 ini saya melakukan observasi atau supervisi di kelas Ibu dan mencatat apa-apa yang terjadi di kelas Ibu ya Bu. Setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, nanti kita juga akan bertemu Bu, namanya yaitu pasca observasi ya Bu, dan nanti akan didampingi oleh guru praktik saya, guru PP saya, Ibu namanya Ibu Puji. Sebelum kita akhiri percakapan kita Ibu ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya sangat berterima kasih ya Bu Ida atas masukannya, dan saya dapat mendapatkan gambaran seperti nanti saya telah terbayang oleh saya nanti strategi apa yang saya pakai untuk pembelajaran nanti. Yang kedua nanti saya sudah terbayang juga media pembelajaran seperti apa supaya nanti siswa saya itu menjadi menarik untuk belajar kimianya, dan nanti baiklah Bu Leni Yunita, terima kasih atas waktunya, dan saya juga senang bisa berbincang-bincang dengan Ibu, dan sampai ketemu kita di supervisi di kelas dan juga di pasca observasi. Baiklah, demikianlah percakapan antara kami berdua, saya Melinda Sembiring dan Leni Yunita pada percakapan pra observasi, dan kita akan ketemu di supervisi di kelas dan juga di pasca observasi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas dipersiapkan. Siap gerak. Hormat gerak. Jaga gerak. Berdoa mulai. Warisqan thayyiban
dikasih air? Siapa yang tahu? Mengapa? Ya, berdiri Sophia. Garam dapur atau NaCl memiliki sifat yang unik karena dapat merubah titik-titik dan titik beku larutan, diantaranya ialah air. Mengapa NaCl dapat merubah titik beku dan di suatu larutan? Penyebabnya karena saat berada dalam larutan, NaCl akan berdisosiasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Sedangkan molekul H2O selalu membentuk ikatan hidrogen antara molekul air. Dasar dari ikatan antara H2O ialah adanya momen dipol. H memiliki sifat elektronegatif yang rendah dan O memiliki sifat elektronegatif yang tinggi. Dengan adanya ion Na+ dan Cl-, maka ikatan hidrogen akan terpengaruh menjadi lebih kuat, sehingga akan diperlukan lebih banyak energi panas untuk melepaskan ikatan hidrogen tersebut, yang berarti suhu yang lebih tinggi. Oleh karena itulah garam dapur atau NaCl dapat menaikkan titik didih air. Nah, berarti apa artinya dia pengikatan atau pelepasan tadi? Pengikatan atau pelepasan? Apa? Berarti dia adalah pengikatan. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan masuk nanti adalah bilangan oksidasi. Sebelum kita mulai, kita pretest dahulu. Ini link pretestnya. Silakan buka Androidnya, anak-anak ibu. Ini linknya, ya. Silakan, ini linknya. Ibu kasih waktunya 5 menit saja, ya. Sudah? 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 Sekarang ditanya, siapa yang dapat 100? Tunjuk tangan. Belum? Belum. Nanti setelah dijelaskan mungkin semuanya dapat
silakan mengisi LKPD. Ya. Perhatikan videonya. Sahabat-sahabat juara, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang reasedox, Silakan isi LKPD-nya. bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi adalah muatan relatif atom dibandingkan atom lain dalam molekul atau ion. Bilangan oksidasi ini ditetapkan berdasarkan konvensi IUPAC. Konvensi atau perjanjian IUPAC yang pertama, bilox unsur bebas dalam molekul unsur sama dengan 0. Contoh, pada molekul unsur H2, maka bilox unsur H adalah 0. Begitupun pada O3. Silakan dijawab. Bilox unsurnya Ya, sambil menonton kemudian yang videonya. kedua, jumlah bilox unsur dalam suatu senyawa adalah 0. Contoh, pada senyawa H2SO4, maka 2 kali atom H ditambah dengan 1 kali atom S ditambah dengan 4 kali atom O, maka jumlah total biloxnya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jumlah bilox unsur dalam ion sama dengan muatan ionnya. Contoh, pada ion oksalat C2O4-2-. Maka 2 kali bilox atom C ditambah 4 kali bilox atom O sama dengan -2, di mana -2 ini adalah muatan dari ion oksalat tersebut. Kemudian yang ketiga, bilox unsur dalam senyawa. Kita lihat, untuk atom H, biloxnya sama dengan +1. Contoh, pada senyawa HCl, bilox atom H di situ adalah +1. Namun ada kecuali, bilox atom H kecuali ya pada hibrida. Apa itu hibrida? Hibrida adalah atom H berikatan dengan logam, di mana bilox atom H pada hibrida tersebut adalah -1. Contoh, pada senyawa CaH2, bilox atom H di situ karena berikatan dengan Ca yang merupakan logam, maka bilox atom H-nya sama dengan unsur Cl dalam HCl3 adalah A. Nah, silakan dijawab. Ya, silakan dijawab video apanya, LKPD-nya. Bisa? Bisa? Umumnya sama seperti klor, yaitu -1. Contoh, pada senyawa FeCl3, bilox Cl di situ adalah -1. Bisa? Nah, kita bahas ya. Yang nomor 1, siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Nomor 1, bagaimana aturan cara menentukan bilangan oksidasi? Sama bisa tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Ya. Tunjuk tangan. Ya, tunjuk tangan. Yang pertama, bilox atom dalam unsur adalah 0. Contoh, NaFeO2H2 memiliki bilox 0. Yang kedua, bilox unsur golongan 7A dalam senyawa binernya adalah -1. Contoh, bilox F dalam senyawa Kf dan BaF2 adalah -1. Yang ketiga, bilox unsur logam selalu bertanda positif. Bilox unsur golongan 1A dalam senyawanya adalah +1. Contoh, bilox atom Na dalam NaCl adalah +1. Bilox unsur golongan 2A dalam senyawa adalah +2. Contoh, bilox Ca dalam CaCO3 adalah +2. 4. Bilox ion tunggal sesuai dengan muatannya. Contoh, Na+1 muatannya +1, O-2 muatannya -2, S+3 muatannya +3.
Yang kelima, biloks unsur hidrogen dalam senyawa +1. Contoh dalam H2O, HCl, H2SO4. Yang keenam, biloks unsur oksigen dalam senyawanya adalah -2. Contoh dalam H2O, Na2O, Al2O3. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Contoh H2, NaOH, CH3, COOH, KNO3, total biloksnya adalah 0. Yang kedelapan, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Iya, berarti ada berapakah aturan cara penentuan biloks? Benar? Contoh yang sudah kita tentukan. Ya. Paham ya cara mencarinya? Silakan. Saya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri Nanang Nova Saputra sebagai moderator dan teman saya Fatur Rahman. Kaila, Fani Putra Madani. Baiklah, materi yang akan dibacakan oleh Fatur. Mengapa PbO disebut sebagai oksidator? Karena mengalami reduksi PbO. Kedua, mengapa H2 disebut sebagai reduktor? Karena mengalami oksidasi H2. Apa yang dimaksud dengan oksidator dan reduktor? Reduktor adalah zat yang memproduksi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Bagaimana cara menentukan oksidator dan reduktor dalam suatu reaksi reduksi dan oksidasi? Reduktor adalah zat yang memproduksi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami oksidasi. Oksidasi adalah zat yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain dalam reaksi redoks atau zat yang mengalami reaksi reduksi. Baiklah, hanya sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, tentukan bilangan oksidasi N dalam ion NH4+. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh Fatur. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu tentukan bilangan kelompok 2. Tentukan bilangan oksidasi N dalam ion NH4+. Baiklah, untuk jumlah bilangan oksidasi NH4+ yang bermuatan yaitu 1. Terus untuk jumlah bilangan oksidasi H sama dengan +1. Maka untuk mencari nilai N adalah bilangan oksidasi N ditambah 4 bilangan oksidasi N ditambah
4 dikali bilangan oksidasi H sama dengan 1. Positif 4 kita luaskan menjadi negatif. Maka bilangan oksidasi N sama dengan min 3. Apakah kelompok 2 mengerti? Mengerti. Benar? Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mempresentasikan. Apakah anak-anak ibu paham semuanya? Dari materi kita bilangan oksidasi. Apakah dimengerti? Semangat? Ya. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang bilangan oksidasi? Siapa yang bisa? Nah, berdiri ya. Ya. Baiklah, saya akan menyimpulkan kesimpulan belajar hari ini, yaitu tentang bilangan oksidasi. Yang pertama, didapat aturan-aturan tentang bilangan oksidasi, yaitu ada 8. Yang pertama, biloks atom dalam unsur adalah 0, contohnya seperti Na, Fe, O2, H2. Yang kedua, biloks unsur golongan 7A dalam senyawa bintangnya adalah -1, contohnya biloks F dalam senyawa Kf. Yang ketiga, biloks unsur logam selalu bertanda positif, yaitu contohnya biloks atom Na dan dalam NaCl adalah positif 1. Yang keempat, biloks ion tunggal sesuai dengan muatannya, contohnya seperti Na1+, yaitu muatannya positif 1. Kemudian O2-, yaitu muatannya sama dengan -2. Yang kelima, biloks unsur hidrogen dalam senyawanya adalah positif 1. Contohnya H2O, HCl. Yang keenam, biloks unsur oksigen dalam senyawanya adalah -2. Contohnya H2O, Na2O. Yang ketujuh, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Contohnya H2O, NaOH. Yang kedelapan, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion poliatomik sama dengan muatannya. Kemudian kesimpulan yang didapat yaitu pengertian dari oksidator dan reduktor. Reduktor adalah zat yang dalam reaksi redoks mengalami oksidasi, dan oksidator adalah zat yang di dalam reaksi redoks mengalami reduksi. Baiklah, cukup sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, kita sudah menyimpulkan bahwa bilangan oksidasi akan ditentukan dengan 8 cara, ya. Kalau dia berdiri sendiri berarti dia adalah 0. Kalau dia ada muatan berarti sesuai dengan jumlah muatannya. Kalau O sudah menjadi ketetapan berarti dia adalah min 2. Kalau H berarti adalah positif 1. Ya, nanti ini ada poliotomik, ada atomiknya. Ya, nanti ada juga kita dapatkan di dalam reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan bilangan oksidasi. Apabila dia oksidasi artinya penambahan atau peningkatan bilangan oksidasi. Kalau dia reduksi berarti penurunan bilangan oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi disebut dengan reduktor. Nah, zat yang mengalami reduksi disebut dengan oksidator.
min 2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi F ditambah min 2 sama dengan 0. Bilangan oksidasi F sama dengan 0 ditambah 2. Bilangan oksidasi F sama dengan 2. Jadi bilangan oksidasi F dalam FeO sama dengan 2. Iya, tepuk tangan. Iya. Iya, lanjut. Pelajaran kita untuk minggu besok, dengar Ibu. Untuk minggu besok, anak-anak Ibu silakan pelajari tentang tata nama senyawa. Ya, tata nama senyawa. Ya, pelajari nanti di rumah. Ya, baca buku referensinya, silakan di ringkas. Ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, salah tingkah. Ya, Ibu akhiri dengan silakan untuk rektor kelas, silakan kembalikan rektor masing-masing. Rektor kelas silakan dipersiapkan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur, mulai. Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Ibu sudahi dengan wadilah